Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat untuk belajar dari rumah. Apabila ingin bepergian keluar rumah, maka tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan cuci tangan bersih atau menggunakan hand sanitizer. Dan mari bersama-sama kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, sebelum memulai belajar kita hari ini, Ibu meminta Ridho silahkan untuk membaca doa dulu sebelum kita mulai berdiskusi. Silahkan untuk Edo. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu tadi ada ngecek daftar hadir kalian di e-learning sekolah. Nampaknya semua sudah hadir ya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita di sini sudah siapkah untuk belajar hari ini? Ya. Oke. Nah, apakah kalian semua sudah mengerjakan diskusi kelompok sesuai perintah yang ada di e-learning sekolah? Sudah. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang struktur keuangan desa dan kota, seperti apa saja ciri dari desa dan kota tersebut, lalu bagaimanakah perkembangan desa dan kota tersebut. Nah, mungkin kalian sudah mempelajarinya ya dari materi yang Ibu share di halaman e-learning sekolah kita. Untuk hari ini, mari kita mendengarkan dulu hasil diskusi dari teman kalian yang dimulai dari kelompok 1. Silakan untuk kalian semua, matikan dulu suaranya. Jadi cukup satu orang saja ya yang berbicara. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, silahkan kalian lambaikan tangan. Oke, silahkan untuk kelompok pertama membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang apa yang mengukur data. 1. Sumber daya alam. Alasannya karena sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung pembangunan dan perkembangan desa. Dengan ketersediaan sumber daya alam, kita dapat membuat lapangan pekerjaan bagi penduduk, melakukan interaksi atau kerjasama dengan kota sebagai penyedia sumber daya alam yang akan menjadi 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah faktor penting utama yang sangat aktif dalam mendukung pembangunan dan perkembangan desa. Tingkat kualitas sumber daya manusia dalam maka semakin berpengaruh baik dalam pembangunan dan perkembangan desa. 3. Kelembagaan. Agar dalam pembangunan dan perkembangan dapat terorganisir, diarahkan. Oke, sudah selesai ya hasil diskusinya. Mari kita mulai dengan sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya terlebih dahulu. Oke, silahkan untuk Ahmad Jumaidil bertanya. Dari kelompok mana? Perkenalkan nama dulu, kemudian dari kelompok mana? Kenalkan, saya Ahmad Maidir dari kelompok 2. Ingin bertanya, kenapa indikator sumber daya manusia menjadi faktor penting? Oke, silakan kelompok 1 untuk menjawab. Perkenalkan, saya Putri Fitria dari kelompok 1 akan menjawab dari pertanyaan Fadil. Kenapa indikator sumber daya manusia menjadi faktor penting? Sebab dalam mengukur potensi desa memerlukan pengelola yang baik di dalam rangkaian peningkatan mutu suatu pembangunan dan perkembangan desa. Selain itu, manusia juga sebagai penggerak dalam perubahan suatu kemajuan desa. Dengan manusia yang produktif memiliki skill atau kemajuan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, maka desa pun akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Oke, sudah cukup Putri? Oke, bagaimana Fadil untuk jawabannya? Paham, Bu, paham. Oke, silakan pertanyaan kedua. Saya Bu, perkenalkan nama saya Ratna, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Potensi titik apa saja yang ada di desa Anjer ini? Silakan untuk ditanggapi.
pertanyaan dari Ratna. Terima kasih kepada Ratna dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawabnya. Adanya lahan pertanian yang cukup luas di wilayah Anjir, kemudian banyak komoditas purun yang bisa dimanfaatkan sebagai pembuatan tikar, topi, dan tas. Kemudian adanya sawahan dan keadaan iklim dan tanahnya yang baik sehingga perkebunan seperti kacang, tomat, cabai bisa tumbuh dengan optimal. Sekian. Wah, seru sekali ya diskusi kita hari ini mengenai pentingnya potensi fisik dan non-fisik desa. Salah satunya desa kita sendiri, yaitu Desa Anjir Serapat Baru. Semoga hasil diskusi kita hari ini dapat dijadikan sebagai pengalaman dalam membangun dan perkembangan desa kita. Ibu akhiri diskusi kita sampai di sini. Jangan lupa, setelah ini kerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan evaluasi di halaman e-learning sekolah kita ya. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan melalui forum obrolan di halaman e-learning atau japri WA Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti Ibu share kembali materi dan tema diskusi kita tentang faktor-faktor interaksi desa dan kota. Tetap semangat, rajin belajar, dan jaga kesehatan. Terima kasih.